Halo. Masih bersama saya Afdal dan saya Isnan. Nah, di sini kita akan mulai wawancara kepada salah satu karyawan di Coffee Shop UD Jaya. Nah, kita akan wawancarai tentang implementasi teknologi dan informasi yang ada di Coffee Shop UD Jaya Yogyakarta. Oke, langsung saja kita wawancara kepada salah satu karyawannya. Let's go. Oke semuanya, di sini kita akan mulai wawancara tentang implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada perusahaan F&B. Nah, di sini kita udah kedatangan salah satu narasumber bersama Kak siapa di sini? Aku sendiri Evelyn. Di sini sebagai apa Kak? Sebagai store manager UD Jaya. Oh di UD Jaya. Iya. Oke langsung saja di pertanyaan pertama. Kita mulai dari, bisa dijelaskan nggak Kak, teknologi informasi dan komunikasi apa saja yang digunakan di Cafe UD Jaya ini Kak? Oke, saat ini untuk operasional sendiri di UD Jaya kita udah menggunakan teknologi digital. Ya. Untuk sistem pemesanan sendiri kita menggunakan point of sale itu POS. Ya. Kemudian untuk sistem pembayarannya itu menggunakan kris. Oh, QRIS ya? Iya, kris Oke. bisa, debit juga bisa. Terus untuk absen karyawan kita menggunakan alat fingerprint. Fingerprint gitu Iya, ya? Oke. karena mempermudah banget sih untuk kita ngerti. Oh, buat ngedatanya juga Iya, ya? ngedatanya Oke. kita lebih mudah untuk ngerti mereka berangkatnya telat atau enggak gitu-gitu. Terus untuk CCTV juga kita ada beberapa titik CCTV untuk manajemen sendiri ngelihat keadaan di sini karena kebetulan di sini kita cabang. Oh ya. Jadi pusat pun juga biar ngerti kondisi keberadaan Bos-bosnya di kedai sini ya. Oke. Terus kemudian kita ada Mungkin apa? HT mungkin buat oh iya buat komunikasi Komunikasi. sendiri kita komunikasi operasional kita pakai HT, HT gitu ya. dari Oke. kasir ke tim kitchen gitu. Ngerti lah kalau ada pemesanan yang menu yang perlu di hold atau yang kondisinya lagi rame terus butuh berapa spare waktu gitu-gitu. Oh gitu, buat komunikasinya pakai HT Iya, ya? Oke. komunikasinya kita pakai HT. Pokoknya kita sudah serba digital lah. Digital semua ya? Oke. Gitu. oh ya Kak, kenapa sih Cafe UD Jaya ini menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayarannya? Oke, kenapa memakai QRIS ya untuk Iya. metode pembayaran di sini? Yang pertama itu yang pastinya sekarang kan semuanya serba digital dan lebih memudahkan customer untuk transaksi dan mempercepat itu kan nggak perlu nunggu kembalian dan nggak memakan waktu banyak gitu. Oke. Jadi lebih simpel aja sih untuk pemakaian QRIS itu juga mengantisipasi untuk terjadinya pengembalian dana ke customer yang kurang atau lebih gitu. Jadi Juga- kita bisa mantau transaksinya sih. Juga buat memudahkan perhitungan juga ya? Iya, betul sekali gitu. Nah, kemudian nih Kak, tadi kan di awal sempat jelaskan soal fingerprint untuk absen karyawan ya. Iya, Nah, untuk fingerprint sendiri itu bagaimana sih penerapan di Cafe UD Jaya ini tuh gimana? untuk fingerprint sendiri itu untuk absensi kita. Jadi kan kalau fingerprint kan kita harus nempelin ini sidik jari ya untuk ngerti nih mereka datang jam berapa, mereka pulang jam berapa, apakah sesuai dengan jam kerjanya. Kemudian untuk ngerti mereka terlambat atau enggaknya. Jadi mempermudah kita manajemen untuk nge-track absensi mereka gitu, absensi para karyawan di sini gitu. Kemudian juga untuk mengantisipasi yang titip-titip absen gitu loh. Oh, berarti kalau udah pakai fingerprint nggak bisa titip absen Nggak gitu mungkin ya? bisa karena kan udah ada pakai Udah sidik ada, jari oh ya, sendiri datanya gitu udah ada kan. sendiri Iya, ya. betul. Oke. Nah oke Kak, untuk sistem pos sendiri kan tadi kakaknya bilang cukup penting ya. Bisa dijelasin bagaimana sih sistem tersebut membantu kegiatan operasional di cafe ini? Tentunya untuk sistem POS sendiri itu yang pertama memudahkan kita untuk mencetak struk, kemudian mengetahui paling banyak pemesanan menu-menu apa, kemudian
kita bisa melihat nih transaksi per harinya seperti apa gitu. Oh. Jadi langsung kelihatan di situ semua per harinya gimana, terus paling banyak yang lakunya apa, kemudian untuk mempermudah nyetak pemesanan ke bagian dapur juga gitu. Oh, jadi sistem POS itu buat nyetak apa ya? Buat ngedata hari ini laku berapa, Iya, terus yang paling laris betul. apa gitu-gitu aja ya. Jadi Oke, kita nggak perlu mencatat Manual ya? manual gitu. Jadi lebih cepat, lebih Lebih ringkas ya. akurat ya, Oke. lebih cepat, lebih akurat. Oke, kemudian teknologi tadi kan udah membantu dalam sistem transaksi pembayaran ya Kak. Terus bagaimana sih teknologi itu membantu untuk pengelolaan stok bahan baku di kafe ini Kak? Oke, kami menggunakan sistem inventory yang terhubung langsung ke kasir, balik lagi ke POS ya. Oh ya. Ke kasir itu kita pakai POS, kita bisa ngerti nih bahan baku apa yang memang bakalan stok. habis, Oh, ya. bakalan habis, yang lagi rame laku gitu, yang harus dipesan lagi gitu. Jadi mempermudah sistem purchasing juga buat nge-prepare aja gitu, nge-prepare bahan baku yang emang lagi rame-ramenya nih dipesan gitu. Serta memudahkan manajemen juga sih itu. Oh, jadi teknologi juga bisa membantu buat ngelihat data dan stok apa aja yang masih, yang kurang gitu-gitu ya. Iya, Jadi sangat memudahkan juga ya Kak ya. sangat-sangat memudahkan Oke. sistem kasir ini. Oke Kak, terus dari tadi kan udah menyebutkan banyak nih manfaat teknologi untuk kafe ini. Kemudian tentunya setiap teknologi kan memiliki kendala ya. Ya, betul. Apa saja sih sekali. kendala yang pernah dialami di kafe Ude Jaya ini? Untuk kendalanya sendiri itu gangguan jaringan internet sih, karena Internet, karena kita tanpa internet kita nggak bisa pakai POS, nggak Hah? bisa pakai kris, yang mestinya itu, terus CCTV juga bakal mati. Oh, soalnya semua teknologi ini pakai internet, ya, pakai serba listrik internet, juga ya. betul sekali. Oke, jadi gitu. kendala di situ ya Kak ya. Beberapa waktu itu kan kita Jogja lagi sering mati listrik Oh nih. iya, ya itu. Nah, itu juga mempengaruhi kita banget nih. Kita harus inputnya itu secara manual gitu. Oh, berarti pas kemarin ada pemadaman listrik itu input manual juga itu. Betul, iya sangat-sangat memakan waktu yang panjang ketika kita inputnya pakai manual gitu. Daripada Oke. kita serba pakai Teknologi teknologi tadi itu lebih cepat yang tadi gitu. Oke. Nah, oke Kak. Dari yang sudah Kakak jelaskan tadi, bagaimana sih cara kafe Ude Jaya ini mengatasi kendala-kendala tersebut seperti pemadaman listrik atau internet? Apa sih langkah antisipasinya? Oke, untuk langkah antisipasi yang kita lakukan yang pertama ya, yang pastinya kita transaksi tetap kita tulis manual dulu karena memang nggak bisa dipaksakan juga, nggak bakal bisa. Karena ini kan pemadaman ini kan dari pusat juga kan, jadi kita paling langkah pertama ya telepon PLN dulu, kira-kira estimasi pemadaman listrik ini berapa lama gitu. Nanti misal 2 jam ya sudah, kita selama 2 jam itu transaksi kita tetap manual gitu, kita tulis manual. Untuk pembayaran kita kan masih bisa pakai tunai, masih pakai debit juga masih bisa, cuman memang yang nggak bisa itu hanya kris, karena kris kan harus memunculkan kode QR-nya itu. Iya. Nah itu sih paling pakainya hotspot, karena wifi kan juga mati kan, dia butuh listrik juga gitu. Paling itu sih untuk mengantisipasi biar tetap berjalan dengan lancar gitu, biar tetap ada transaksi penjualan gitu. Oh, oke Kak. Nah, kalau semisal listriknya yang mati nih, bukan balik listriknya hidup, tapi internetnya yang mati Kak. Itu Kalau bagaimana? internet yang mati ya pastinya kita kan ini kan pakai wifi kan, jadi kita pasti telepon ke bagian IndiHome buat mengetahui ini ada kendala apa. Biasanya cepet kok itu, paling kita nunggu 15 menit lah, 15 sampai 30 menit gitu. Itu langsung ditangani oleh IndiHome. Biasanya juga kalau misal internetnya mati ya kita mau nggak mau pakai hotspot pribadi gitu untuk tetap jalan aja si POS ini gitu. Oke Kak. Itu sih serba ada cara lah gimana caranya ini bisa berjalan dengan lancar penjualannya gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman manfaat dari teknologi dan informasi yang bisa diterapkan di restoran atau kafe-kafe atau perusahaan F&B
Jadi itulah beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari teknologi informasi dan komunikasi. Iya. Oke, terima kasih pada Kak Evelyn sudah menyempatkan waktu wawancara ini. Terima kasih dan see you next time.